Dan bila engkau telah mantap berjalan di jalan kebajikan, akan datang saatnya di mana tipu daya dan kelicikan tidak lagi mengejutkanmu. Mereka menjadi seperti badai di laut yang telah kau pelajari untuk layari. Engkau tidak lagi marah kepada angin yang menerpa, sebab engkau telah belajar menyesuaikan layar. Dan begitulah dengan manusia. Engkau tidak marah pada kelicikan mereka, karena engkau telah belajar mengelola dirimu. Seorang stoik tidak menuntut dunia menjadi baik agar ia bisa merasa damai. Ia menata batinnya agar tetap damai di tengah dunia yang buruk sekalipun. Apakah ini berarti engkau harus terus membiarkan diri disakiti, ditipu atau dipermainkan? Tidak. Stoikisme bukan tentang menjadi korban pasif. Sebaliknya, ia menuntut keberanian moral. Untuk mengatakan tidak pada keburukan, untuk menegakkan keadilan, dan untuk memutus hubungan dengan mereka yang meracuni jiwa. Tapi keputusan itu bukan lahir dari kebencian, melainkan dari kejernihan berpikir, karena yang lahir dari kejernihan akan membawa kelegaan, sedang yang lahir dari emosi hanya memperpanjang penderitaan. Perempuan, seperti laki-laki, adalah manusia dengan potensi kebajikan dan keburukan. Menyebut seluruh perempuan makhluk licik adalah menyesatkan dan memenjarakan pikiran kita dalam prasangka. Seorang stoik tidak hidup dalam dunia yang disederhanakan oleh stereotip, tetapi dalam dunia nyata yang penuh warna dan kompleksitas. Yang penting bukan jenis kelamin seseorang, tapi bagaimana ia berpikir dan bertindak. Dan jika engkau menemukan seorang perempuan atau siapapun yang menggunakan kelicikan sebagai senjata, maka ingatkanlah dirimu, itu bukan karena ia perempuan, tapi karena ia belum mengenal keutamaan. Apa yang harus engkau lakukan? Teruskan hidupmu dengan jujur tanpa tipu muslihat. Karena hanya dengan kejujuran dan pengendalian dirilah engkau akan memiliki ketenangan sejati. Dan pada akhirnya, dunia ini tidak akan menilai seseorang dari tipu dayanya, melainkan dari keteguhan dirinya di tengah godaan untuk menjadi licik. Maka tetaplah tegak. Meskipun orang di sekitarmu berbelok, tetaplah bersih meski mereka mengotori namamu. Karena harga diri yang berasal dari dalam tidak dapat dirampas oleh siapapun di luar. Dan jika kelicikan kembali datang dalam rupa cinta, dalam bentuk janji manis, atau dalam wajah yang tampak tak bersalah, maka sambutlah ia dengan senyum kecil dalam hati. Bukan karena engkau setuju, tapi karena engkau tahu. Engkau sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Engkau bukan lagi tanah liat yang dibentuk oleh tangan orang lain. Engkau adalah batu yang ditempa oleh pengalaman dan dibentuk oleh kebajikan. Itulah cara seorang stoik menghadapi kelicikan. Dengan kepala dingin, hati jernih dan jiwa yang tak tergoyahkan. Dunia boleh penuh tipu muslihat, tetapi engkau jika teguh dalam kebajikan akan tetap menjadi mercusuar di tengah badai, menerangi tanpa perlu membalas kegelapan dengan kegelapan. Dan bila engkau yang telah memilih jalan kebajikan itu, terus berteguh pada prinsip dan keheningan jiwa, engkau akan menemukan bahwa semakin banyak tipu daya di sekelilingmu, semakin terang pancaran keteguhan dari dalam dirimu sendiri. Dunia akan terus berisik, akan terus berputar dengan niat-niat terselubung, dan kepentingan-kepentingan picik, tetapi seperti yang diajarkan Epictetus, bukan hal-hal yang menimpa kita yang menyakiti, melainkan cara kita memandangnya. Maka jika seseorang memanipulasimu, mencelamu, menghinamu, atau memainkan perasaanmu dengan kelicikan tersembunyi, biarkan itu terjadi di luar. Jangan izinkan ia menembus benteng batinmu. Engkau bukan boneka yang tali-tali emosinya bisa ditarik seenaknya. Engkau adalah penguasa atas jiwamu sendiri. Dan justru dalam menghadapi makhluk-makhluk yang mencoba menggiringmu ke jurang kehinaan itulah, engkau ditempa menjadi manusia sejati. Apakah engkau akan membalas kebohongan dengan dusta yang lebih tajam, atau tetap pada kejujuran yang mungkin menyakitkan tapi menenangkan nurani? Stoikisme memilih yang kedua, sebab harga dari kehormatan jauh lebih tinggi daripada kemenangan sesaat yang diperoleh lewat tipu daya. Lalu kepada mereka yang hidup dalam kelicikan, baik ia perempuan, laki-laki atau siapapun, jangan beri lebih dari yang pantas, jangan beri tempat di hatimu apalagi kekuasaan atas pikiranmu. Mereka berjalan dengan cahaya palsu, dan siapapun yang mengikuti mereka akan tersesat. Tetapi engkau berjalanlah dalam keheningan yang penuh keyakinan. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membalas dendam. Diam yang penuh martabat lebih menusuk dari 1000 kata. Keteguhan sikapmu akan berbicara lebih keras daripada amarahmu. Ada saatnya, mereka yang membangun dirinya di atas kebohongan akan runtuh oleh kebohongannya sendiri. Dan engkau akan berdiri menyaksikan itu, bukan dengan sorak atau kebencian tetapi dengan belas kasih. Karena engkau tahu
Manusia yang hidup dari kelicikan telah kehilangan kedamaian sejati yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Engkau akan menghela napas panjang, bukan karena dendammu telah terbayar, tapi karena engkau bersyukur. Engkau tidak menjadi seperti mereka. Jalan stoik adalah jalan panjang yang sunyi, tapi justru di kesunyian itulah keteguhan tumbuh. Di tengah kekecewaan, pengkhianatan, dan kelicikan, engkau belajar bahwa harga diri sejati bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari kesetiaan pada prinsip. Dan ketika dunia menuntutmu untuk berubah, menyerah atau menjadi licik agar bisa menang, engkau hanya tersenyum dalam hati, karena engkau telah memilih kekalahan, yang mulia daripada kemenangan, yang tercela, karena pada akhirnya, siapapun yang memilih untuk tetap lurus di jalan yang bengkok ini, bukan hanya sedang hidup dengan jujur, ia sedang menjadi obor yang menyalakan cahaya bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Dan bila engkau terus berjalan dalam jalan yang sunyi itu, dengan dada yang penuh luka tapi kepala tetap tegak, engkau akan menyadari satu hal yang paling dalam, bahwa tidak ada musuh yang lebih kuat daripada dirimu sendiri ketika engkau belum jinakkan egomu, dan tidak ada pembebasan yang lebih agung, selain ketika engkau tak lagi terguncang oleh pengkhianatan atau kelicikan siapapun. Engkau telah melihat kelicikan berpakaian manis, membungkus diri dengan perhatian, senyum dan kata-kata suci. Ia datang seolah cinta, padahal menuntut pengorbanan yang hanya merusak. Ia hadir seolah peduli, padahal hanya menunggu celah untuk menguasai. Dan engkau yang dulu mungkin pernah terjebak, kini telah belajar. Engkau tidak membenci, tidak pula menyimpan dendam. Engkau hanya menyadari, tidak semua yang mendekat pantas diberi tempat, dan tidak semua yang tersenyum layak dipercaya. Bukan berarti engkau menjadi sinis, tetapi engkau kini lebih bijak dalam memberi ruang. Engkau tahu bahwa kelicikan seringkali lahir dari ketakutan, dari jiwa yang tidak damai, dari orang-orang yang merasa harus menyamar agar bisa diterima. Maka engkau tidak menyalahkan secara membabi buta. Engkau menaruh kasihan sembari menjaga jarak, dan dalam kesendirianmu yang penuh kesadaran itu, engkau menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Engkau belajar berdiri sendiri, bukan karena tidak ada yang menemani, tetapi karena engkau tak lagi bergantung pada validasi siapapun untuk merasa bernilai. Tidak oleh kekasih, tidak oleh kawan, tidak oleh pujian. Engkau telah membebaskan dirimu dari jerat, kebutuhan akan penerimaan yang membuat manusia rela berbohong, merayu, memanipulasi, dan menipu. Dan kebebasan itu dalam pandangan stoik adalah puncak kebajikan. Autarkia, kemandirian jiwa. Orang-orang boleh berkata engkau dingin, terlalu serius, bahkan keras. Tapi engkau tahu, lebih baik dianggap keras, karena menjaga integritas, daripada hangat di luar tapi busuk di dalam. Lebih baik disalahpahami karena jujur, daripada dicintai karena berpura-pura. Dan itu pada akhirnya adalah kemenangan sejati. Ketika engkau tidak membutuhkan tipu, daya untuk bertahan hidup, ketika engkau bisa berkata tidak meski akan ditinggalkan, ketika engkau tetap memilih kejujuran meski itu berarti berjalan sendirian. Dan bila kelak engkau bertemu lagi dengan wajah yang sama, atau wajah baru yang membawa siasat lama, engkau akan menyambutnya tanpa rasa takut, tanpa benci, tanpa dendam, hanya dengan pandangan yang tenang dan hati yang berkata, aku telah melewati badai yang lebih besar, dan aku tidak akan tenggelam hanya karena ombak yang kecil. Karena di ujung jalan stoik itu, engkau tidak lagi mencari keadilan dari orang lain. Engkau telah menjadikannya bagian dari dirimu sendiri. Dan ketika engkau sampai pada ujung jalan itu, jalan panjang yang telah kau tapaki dengan luka-luka tersembunyi, dan keheningan yang tak pernah kau keluhkan, engkau berdiri di sana, bukan sebagai korban dari tipu daya, bukan sebagai pecundang dari permainan yang curang, tapi sebagai manusia utuh yang telah melewati ujian, batin terberat menolak menjadi licik, meski dikhianati, menolak membalas meski dilukai, menolak pura-pura, meski dunia menuntutmu untuk berpura-pura setiap hari. Engkau tahu kini bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari keputusan harian untuk tetap jujur, untuk tetap berpikir jernih, dan untuk tetap tidak ikut tenggelam dalam arus kebohongan. Mereka yang memilih kelicikan biarkan mereka. Mereka yang mengira bahwa hidup adalah permainan siasat dan citra, biarkan juga. Engkau tak perlu menjadi hakim atas hidup mereka. Waktulah yang akan mengungkap wajah di balik topeng, dan hidup sendirilah yang akan menilai siapa yang utuh dan siapa yang rapuh dalam kepalsuan. Dan mungkin suatu hari mereka maka kembali, entah membawa permintaan maaf, atau bahkan sekadar hadir lagi tanpa rasa bersalah,
berharap engkau membuka pintu yang pernah mereka ketuk dengan tipu daya. Dan di saat itu engkau akan mengerti bahwa pintu itu bukan tertutup karena benci, tapi karena engkau telah selesai. Tidak ada dendam yang perlu dibalas, tidak ada luka yang perlu dibuka kembali. Engkau telah sembuh, dan dalam kesembuhan itulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Engkau akan melihat mereka bukan lagi dengan marah, tetapi dengan iba, sebab mereka masih mencari, masih berputar dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri, masih hidup dengan topeng karena takut menghadapi wajah aslinya. Dan engkau yang pernah terluka oleh mereka, kini telah melewati lembah itu, dengan kepala yang tetap tegak dan jiwa yang tetap bersih. Inilah jalan stoik, jalan di mana engkau belajar bahwa tidak semua luka harus dibalas, tidak semua dusta harus dibongkar, dan tidak semua kejahatan harus dituntut. Kadang cukup dengan tidak menjadi seperti mereka, engkau telah membalas semuanya. Dan dengan menjadi manusia yang tetap lurus di dunia yang bengkok, engkau telah menang, bukan di mata mereka, tapi di dalam dirimu sendiri. Dan pada akhirnya engkau akan berjalan lagi, meninggalkan semua itu di belakang, dengan langkah yang ringan, pandangan yang jauh dan hati yang tak lagi terbebani. Sebab engkau tahu engkau telah memilih untuk tidak tenggelam dalam lumpur yang sama. Engkau telah memilih untuk tetap menjadi cahaya, meski tak disukai oleh mereka yang terbiasa hidup dalam gelap. Dan engkau berjalan lagi tanpa perlu menoleh, tanpa perlu menjelaskan apa-apa kepada siapapun. Mereka yang memintamu menjelaskan luka yang tak mereka pahami, tak pantas mendapat cerita dari hatimu. Mereka yang pernah menguji kesabaranmu dengan tipu daya, kini bahkan tak lagi sanggup menyentuh ketenanganmu, karena engkau telah berubah. Bukan menjadi sosok yang keras karena trauma, tapi menjadi sosok yang teguh karena paham makna luka. Orang-orang akan bertanya kenapa engkau kini lebih pendiam, lebih memilih menyendiri, lebih hati-hati dalam memberi kepercayaan. Mereka tak tahu bahwa ketenanganmu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari perang panjang dalam batin. Engkau tidak lahir sebagai seseorang yang kuat. Engkau ditempa oleh kekecewaan, dilatih oleh pengkhianatan, dan diuji oleh kelicikan. Dan semua itu tidak membuatmu pahit. Justru karena itu, engkau kini menjadi seseorang yang tahu betul. Kedamaian tidak bisa dibeli, dan tak boleh diserahkan kepada tangan siapapun. Sekarang engkau tak lagi menuntut siapa-siapa untuk bersikap baik. Engkau telah menerima bahwa sebagian manusia akan memakai kelembutan sebagai alat untuk memanipulasi, memakai cinta sebagai dalih untuk mengendalikan, dan memakai kelemahan sebagai jalan untuk menuntut belas kasih, tanpa tanggung jawab. Tapi pengetahuan itu tidak membuatmu membenci dunia. Ia membuatmu mengerti bahwa kebaikan sejati, bila ditemukan adalah anugerah langka. Dan jika tidak ditemukan, engkau pun masih tetap bisa berdiri sendiri. Karena kini engkau tahu engkau cukup. Engkau tak butuh tipu daya untuk disukai. Tak perlu menciptakan wajah palsu agar dianggap layak. Engkau cukup dengan dirimu sendiri apa adanya. Dalam diam yang kau pilih, dalam keteguhan yang kau pegang, engkau membangun sebuah tembok bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menjaga taman jiwamu dari perusak yang datang membawa senyum palsu. Dan saat engkau duduk sendirian di malam hari, di tempat paling sunyi, ketika tidak ada suara pujian, tidak ada kehadiran siapapun yang bisa kau sandari, engkau tersenyum, karena engkau telah sampai pada titik tertinggi. Engkau tak lagi butuh untuk dimengerti, tak lagi butuh untuk dibela. Engkau cukup memiliki dirimu sendiri. Engkau tak lagi bergantung pada siapa mencintaimu atau siapa meninggalkanmu, karena cinta terbesar yang telah kau pelajari adalah mencintai kebajikan dan menjaga harga dirimu bahkan ketika dunia menganggapnya tak penting. Dan bagi mereka yang licik itu, engkau tak lagi mengharapkan keadilan datang dari mulut mereka. Tidak perlu, karena keadilan sejati datang dari ketenangan hatimu sendiri yang tak lagi bisa mereka goyahkan. Nah kelak, ketika hidup membawa ujian baru, saat orang-orang baru datang dengan wajah manis, engkau akan menerima mereka dengan ramah, namun tanpa lagi mudah percaya. Bukan karena engkau curiga, tapi karena engkau telah belajar. Kepercayaan adalah karunia, bukan kewajiban. Dan hanya mereka yang terbukti jujur dalam tindakan, layak menerimanya. Ini bukan. Dan ketika engkau melangkah lebih jauh, semakin jauh dari titik awal tempat engkau pernah dikhianati, dilukai, dipermainkan, engkau mulai memahami bahwa penderitaan ternyata bukan musuh tapi guru. Ia mengajarimu diam saat dunia memaksamu berteriak. Ia mengajarimu melihat bukan dari apa yang tampak, tapi dari apa yang disembunyikan. Ia mengajarimu membedakan mana kata-kata yang lahir dari hati
dan mana yang sekadar jebakan manis. Orang-orang akan melihatmu dan bertanya, kenapa engkau begitu tenang, begitu sukar ditipu, begitu tak terikat oleh drama kecil yang bagi mereka terasa besar? Mereka tak tahu bahwa engkau telah menempuh jalan panjang, melintasi padang penuh kebohongan, berjalan tanpa bekal selain kejujuran dan harapan yang sempat hancur. Mereka tak tahu bahwa engkau pernah hampir kehilangan dirimu sendiri, hanya karena mencoba menjadi seperti yang dunia minta. Tapi sekarang, engkau tak lagi menyesuaikan bentuk untuk masuk ke dalam ruang yang tidak diciptakan untukmu. Engkau telah menolak menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain. Engkau bukan lagi seseorang yang lapar akan penerimaan, karena kini engkau tahu, penerimaan yang sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari saat engkau bisa menatap cermin dan berkata, aku memilih untuk tetap bersih. Meski dunia mencoba menyeretku ke kotoran, engkau tak lagi tergoda oleh kemasan, tak silau oleh kecantikan yang dibalut niat tersembunyi, tak mudah takluk oleh kata cinta yang diucapkan tanpa jiwa. Karena cinta, dalam pemahamanmu yang kini lebih dalam, bukan sekadar tentang memberi atau menerima. Cinta sejati tak datang dari kelicikan atau manipulasi. Ia lahir dari kejelasan niat, dari kesediaan untuk jujur, dari keberanian untuk terbuka meski bisa ditolak. Dan jika dunia tetap berputar dalam kepalsuan, biarkanlah. Jika orang-orang lebih memilih menciptakan citra daripada memperbaiki karakter, biarkanlah juga. Engkau bukan di sini untuk mengubah mereka. Engkau di sini untuk menjaga agar dirimu tidak menjadi seperti mereka. Karena setiap hari, engkau tahu, satu-satunya pertempuran yang harus dimenangkan bukanlah melawan mereka, tapi melawan dorongan dalam dirimu sendiri untuk membalas dengan cara yang sama. Dan itulah kebesaran hati yang tak dimiliki banyak orang. Ketika engkau mampu membalas kelicikan dengan ketegasan yang tenang, bukan dengan kebencian. Ketika engkau mampu menahan tanganmu dari menuliskan balasan tajam. Ketika engkau mampu menutup pintu dengan hormat, bukan dengan amarah. Ketika engkau mampu pergi tanpa mencaci, karena engkau tahu kepergian yang hening kadang lebih menghancurkan daripada teriakan yang gaduh. Engkau kini hidup bukan untuk menang dalam permainan manusia, tapi untuk menang dalam kejujuran batin. Engkau tak lagi ingin dianggap hebat. Engkau hanya ingin tetap lurus di dunia yang bengkok. Dan jika suatu saat engkau harus kembali melewati ujian yang sama, dengan wajah-wajah baru, engkau akan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak membenci, tidak berharap. Dalam hidup, manusia akan bertemu dengan berbagai watak, tabiat, dan motif tersembunyi yang tersembunyi di balik senyum atau kata manis. Tak sedikit dari mereka yang menggunakan tipu daya demi memperoleh keuntungan, menciptakan sandiwara demi membangun citra, atau merancang skenario untuk menjatuhkan orang lain. Namun, sebagaimana Seneca pernah menulis, manusia yang bijak tidak mengeluh tentang kebusukan dunia, tetapi mempersiapkan dirinya untuk tidak terpengaruh olehnya. Dalam pandangan Stoik, kelicikan bukanlah monopoli satu gender, satu kelas atau satu kelompok. Ia adalah bagian dari kondisi manusia yang belum mencapai kearifan. Bila seseorang menghadapi kelicikan, baik dari teman, pasangan, atasan, atau bahkan dari dirinya sendiri, maka disitulah ujian karakter sejati dimulai. Seorang Stoik tidak tergesa-gesa menyalahkan atau mengutuk pelaku kelicikan, melainkan merenungi, mengapa aku terpengaruh? Apakah aku terlalu percaya tanpa dasar? Apakah aku mengabaikan tanda-tanda yang semestinya kubaca dengan hati-hati? Disinilah letak kekuatan Stoik. Mengalihkan fokus dari dunia luar yang tak terkendali menuju dunia dalam yang bisa dibina. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang sombong, tidak tahu berterima kasih dan curang, tapi mereka seperti itu karena tidak mengenal kebaikan yang sejati. Maka ketika engkau merasa dikhianati atau dipermainkan, bukan amarah yang perlu diutamakan, melainkan pengendalian diri. Amarah adalah tanda bahwa batin kita masih bergantung pada harapan-harapan kosong dari orang lain. Padahal Stoik telah lama mengajarkan, kebahagiaan tidak bergantung pada tindakan orang lain, melainkan pada penilaian kita terhadapnya. Apakah kelicikan itu menyakitkan? Tentu. Tapi rasa sakit bukanlah musuh. Ia adalah pengingat bahwa kita hidup, bahwa kita memiliki harapan, dan bahwa kita harus belajar untuk lebih dalam memahami sifat manusia. Seseorang yang pernah tertipu, jika ia memetik pelajaran darinya, telah memperoleh sesuatu yang lebih berharga daripada emas. Kebijaksanaan, tidak semua senyum membawa ketulusan, dan tidak semua kata manis lahir dari hati yang jernih. Namun justru disitulah kesempatan kita untuk meneguhkan diri,
bahwa kita akan tetap hidup dengan integritas, bahkan ketika dunia mengajarkan sebaliknya. Seorang stoik tidak membenci makhluk licik, karena ia tahu, orang seperti itu hanyalah produk dari ketidaktahuan dan ketidakdewasaan. Yang patut dikasihani bukanlah korban dari kelicikan, melainkan pelakunya, karena ia telah kehilangan kedamaian batin dan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Kita boleh waspada, kita boleh membentengi diri, tapi jangan pernah membalas kelicikan dengan kelicikan, sebab ketika kita menurunkan diri pada level yang sama, kita kehilangan jati diri. Ulain si mametun skawangka. Wahai pencari kebijaksanaan, merasa dikelilingi oleh tipu daya dan kepalsuan, tenanglah. Jangan terburu menilai, jangan segera